Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini saya Muhammad Al-Fazilah mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil eh, diskusi kami atau materi kami ini yang berjudul sentuhan yang merupakan salah satu faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya saya akan memberitahu mengenai poin di dalam presentasi saya ini, yaitu ada 4 poin yang akan saya bahas. Ada itu apa itu sentuhan, kemudian prosesnya, pembagiannya, dan hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer. Baik, saya akan mulai dengan apa itu sentuhan. Sentuhan berkaitan dengan kulit manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan manusia melalui rabaan. Baik, kita singkatkan saja sentuhan itu sebagai suatu proses pengenalan ataupun pembiasaan dari diri kita mengenai suatu hal. Kita biasanya kalau membeli barang atau membeli sesuatu, kita pasti akan menyentuh barang tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui teksturnya ataupun kelembutannya. Misalnya kalau kita membeli baju atau pakaian. Bagi teman-teman yang wanita, pasti sering melakukan hal ini karena merupakan sebuah kebiasaan bagi seorang perempuan untuk mengetahui keadaan suatu barang sebelum mereka membelinya. Jadi intinya kita bisa simpulkan bahwa sentuhan itu adalah sesuatu yang selalu berkaitan dengan kulit. Karena selama ini ya memang kalau kita menyentuh sesuatu adalah dengan kulit. Ada istilah yaitu sentuhan, menyentuh hati seseorang, menyentuh hati seseorang. Dalam hal menyentuh ini kita bisa simpulkan adalah sesuatu yang berbeda karena menyentuh hati seseorang dengan sentuhan itu adalah hal yang berbeda karena bisa kita katakan menyentuh hati itu adalah sebuah istilah, bukan sesuatu hal yang benar-benar terjadi secara fisik. Jadi intinya kalau kita bicara tentang sentuhan di dalam IMK itu adalah sentuhan yang kita katakan sebagai fisik. Itu sentuhan yang memberikan umpan balik atas lingkungan dan juga indera kunci bagi kita. Dan bagi juga orang-orang yang mempunyai kekurangan, mungkin penglihatan, mereka akan lebih menggunakan sentuhan dibandingkan mata mereka dalam menilai sesuatu. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih sentuhan itu bekerja? Ya seperti yang saya katakan tadi, teman-teman semua, bahwa sentuhan itu dimulai dari kita mengenali dan terbiasa. Ketika kita menemukan suatu barang atau suatu barang lah, kita akan memegang barang tersebut, kita akan mulai, oh ternyata misalnya ini durian, buah durian. Oh kita pegang kulit durian atau bagian luar durian itu, oh ternyata durian itu berduri. Kita mengetahui durian itu berduri tapi kita tidak mengetahui apakah durinya itu tajam atau tidak. Tentu kita memegangnya dulu baru kita mengetahui bahwa duri itu tajam. Jadi istilahnya sentuhan itu ketika kita mengenali sesuatu, kita akan terbiasa. Jadi kita mengenalinya dengan menyentuh barang tersebut. Dan itu sangat-sangat penting atau sangat-sangat sering dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik atau mereka tidak bisa melihat secara normal seperti kita. Itulah fungsi dari sentuhan bagi diri kita. Lalu sentuhan itu selalu melalui kulit teman-teman semua, dan kita bagi, maksudnya dibagi dalam beberapa pembagian di mana bisa dikatakan ketika kita menyentuh barang itu kita akan merasakan sesuatu itu, kita akan merasakan umpan balik itu. Jadi itu ada namanya mechanoreceptors, terus thermoreceptors dan nocioreceptors. Jadi mechanoreceptors itu kayak panas, dingin, suhu. Misalnya kita beli bakso atau misalnya kita beli ini, misalnya kita beli lauk pauk, misalnya kalau kita pergi ke Ampera kita mau makan, tentu kita ini masih panas nggak ya makanannya. Kalau masih panas berarti ini masih enak atau masih baik untuk dimakan. Nah kita sentuh nih, nah itu berarti kita merasakan panas atau nggak dingin dari suhu makanan tersebut. Terus thermoreceptors, nah seperti yang saya kasih tahu sebelumnya yaitu durian tadi. Ketika kita memegang durinya tentu kita akan merasakan sakit. Oh ternyata durian itu sakit. Berarti sentuhan yang kita lakukan itu akan menghasilkan yang namanya thermoreceptors atau rasa sakit. Terus nocioreceptors, tekanan baik terus-menerus ataupun spontan. Ini bisa kita analogikan seperti ya rasa sakit tadi, tekanan yang kita rasakan setelah kita menyentuh sesuatu.
Baik, selanjutnya adalah menyesuaikan diri dengan sentuhan. Oke, ini kita sudah masuk ke tahap selanjutnya di mana setelah kita menyentuh sesuatu, kita merasakan daripada 3 pembagian tadi, yaitu thermoreceptors, kemudian mechanoreceptors, agak sulit penyebutannya, terus nocioreceptors. Nah, kita kan udah merasakan nih rasanya apa, sakit, panas, dingin, tekanan. Nah, setelah kita merasakan, tentu kita akan terbiasa ketika kita telah mengetahui barang tersebut panas atau dingin, dan kita menemukannya lagi sakit. Misalnya kita menemukan durian lagi di masa depan, oh aku udah pernah pegang durian dan ternyata sakit, berarti kita sudah terbiasa dan menyesuaikan diri dengan si durian itu sendiri. Berarti itu juga bergantung dengan emosi kita dan fisik seseorang juga. Nah, kalau misalnya seseorang itu misalnya dia punya mata, maksudnya matanya itu jelas, penglihatannya dia jarang menggunakan sentuhan, mungkin dia akan menilai sesuai dengan matanya sendiri. Namun hal itu jarang sih, karena pasti kita sebagai manusia akan berusaha untuk mengetahui tekstur dari sesuatu tersebut. Nah, oke, selanjutnya apa sih hubungannya dengan IMK? Tadi kan kita telah membahas mengenai sentuhan, terus malah merepet ke arah makanan, barang-barang, dan buah. Tapi kenapa sih ini berhubungan dengan IMK? Ya, seperti yang teman-teman pasti tahu dan pelajari sekarang, IMK itu kan interaksi manusia dan komputer. Jelas di sini ada namanya manusia, dan juga ada yang namanya komputer, dan ada yang namanya interaksi. Dalam interaksi, seperti kita berbicara dengan seseorang ataupun mengenal seseorang, kita harus mengetahui karakteristik seseorang tersebut, atau gimana ya? Kita harus mengetahui apa sih yang orang ini suka, apa sih yang orang ini nggak suka. Berarti biar kita tuh nyambung ngobrolnya sama orang tersebut. Nah, seperti ini juga komputer harus tahu tuh apa yang manusia itu suka, apa yang manusia itu nggak suka, apa yang manusia akan terbiasa dengannya, apa yang manusia nggak akan terbiasa. Nah, jadi ketika kita membuat atau membangun sebuah sistem, kita harus membuat sistem tersebut sangat sangat mengenali si manusia ini. Jadi manusia ini akan betah untuk menggunakan sistem kita. Nah, jadi aku di sini ada contoh, misalnya kita sentuhan pada keyboard. Sentuhan pada keyboard, ada sentuhan pada posisi mouse, ada juga panas dan dingin suhu. Ini sebenarnya sebagian kecil juga sih dari contoh yang bisa aku beri apa hubungan dengan IMK. Namun menurut saya ini sudah menjelaskan tentang hubungannya itu sendiri. Jadi ada misalnya manusia ini mempunyai sensitivitas pada sentuhan pada mouse. Misalnya ada seseorang yang udah terbiasa nih mengetik, dan mereka mengetahui posisi mouse itu sendiri. Tapi ada juga orang yang mengetiknya itu sangat lambat dan tidak mengetahui posisi mouse. Bukan posisi mouse, maksudnya posisi keyboard. Jadi mengetahui setiap huruf di dalam keyboard tersebut. Jadi itu bergantung pada seseorang itu sendiri. Jadi ketika kita membangun sebuah komputer atau sebuah sistem, kita harus mengetahui siapa pengguna kita, siapa yang akan mengetik di komputer tersebut. Lain halnya juga dengan orang yang misalnya mohon maaf, mereka tidak bisa melihat atau mempunyai kekurangan. Nah, mereka tentu tidak akan mengetahui gimana sih bentuk keyboard dan sebagainya. Tapi misalnya kita kasih sistem sekarang itu kayak suara gitu, jadi kita ketik akan terdengar sama si pengetik itu, mereka menekan huruf A, huruf B, huruf C, dan sebagainya. Lalu posisi mouse ini ya hal yang sebenarnya sangat common atau biasa ya bagi seseorang yang mempunyai perbedaan seperti kidal. Mouse mereka tidak akan berposisi sebelah kanan, pasti akan berposisi di sebelah kiri. Jadi mereka nggak akan menyentuh atau menggunakan mouse di sebelah kanan, tapi mereka menggunakan mouse di sebelah kiri. Sebenarnya posisi mouse ini tidak perlu kita rancang sejak awal pembentukan sebuah sistem sih, namun ini juga suatu hal yang bisa kita pertimbangkan. Lalu panas dan dingin suhu. Panas dan dingin suhu saya bisa simpulkan seperti misalnya bahan penggunaan suatu sistem yang mungkin cepat panas bagi seorang yang menggunakannya, bagi usernya ternyata komputernya cepat panas dan bikin gak betah digunakan, atau malah bikin sulit untuk digunakan. Ataupun warna, teman-teman tahu juga kalau warna itu juga memberikan pengaruh pada suasana suhu.
Ya meskipun sebenarnya suhunya itu bukan secara fisik ya, maksudnya itu seperti seseorang melihat warna biru misalnya, mereka akan merasa oh ini segar dan ini dingin. Karena warna biru memberi kesan lautan, langit, dan udara. Kalau misalnya dikasih warna merah atau warna yang berhubungan dengan api atau hal-hal yang panas, maka sebuah gambar atau sebuah desain akan terasa panas, akan terasa berbeda. Nah, seperti itu juga ketika kita merancang sistem, sentuhan melalui panas dingin yang dirasakan oleh user itu sendiri berdasarkan apa yang kita rancang. Jadi itu sih hubungan daripada IMK ini sendiri dengan sentuhan. Salah satu faktor di dalam faktor manusia yang mendukung IMK. Oke, tadi aku sudah jelaskan dan aku sudah jelaskan apa itu sentuhan, pembagiannya, terus hubungannya dengan IMK apa. Jadi saya rasa teman-teman semua sudah dapat istilahnya sudah mendapatkan apa itu sentuhan secara general dan hubungannya dengan IMK. Jadi saya di sini akan menyimpulkan seluruh materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kesimpulannya adalah sentuhan merupakan faktor manusia yang berperan penting bagi seseorang dalam beradaptasi dalam mengolah sesuatu. Maka dari itu, suatu sistem yang dirancang dengan memikirkan aspek sentuhan akan lebih mudah diolah dan efisien digunakan. Baik, saya rasa sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sentuhan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga penyampaian saya jelas dan juga memberikan ilmu lebih mengenai faktor manusia dalam IMK. Salah satunya yang kita bahas saat ini adalah sentuhan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat jumpa.